Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah SWT. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Alhamdulillah. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut masih dapat berkumpul kita dalam keadaan haus ilmu, mengkaji ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama, yang mana para ulama tersebut tentunya telah mewarisi ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana yang sering didendangkan oleh para penceramah, bahwasanya ketika sebuah ilmu Nabi Muhammad dikaji di sebuah kampung, maka akan menolak daripada yang namanya bala dan bencana. Amin 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 amin. Dan tak lupa salawat serta salam kita lantunkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang penyayang umat, yang tak rela satupun umatnya masuk neraka, seraya meminta kepada Allah Taala hak untuk memberikan syafaat atas umat-umatnya, ya, namun tentu dengan izin dan kehendak Allah Taala siapa umat-umat tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat-umat yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin. Amin 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 ya Allah. Dan dengan harapan dapat meraih stok slot daripada umat yang mendapatkan syafaat tersebut, diperlukan adanya amalan andalan, diantaranya dengan mengkaji ilmu tauhid, yang tentunya ini menjadi ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari baik setiap umat muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian di Fayatul Awam, di kajian mampir malam berpikir. Tidak terasa sudah sampai di sifat wajib yang keenam, yaitu sifat salbiyah yang terakhir. Ada sifat wajib yang telah kita koleksi pemahamannya dari pertemuan ke pertemuan. Tidak terasa kita sampai ke sifat yang ke-6, yang mana itu adalah sifat wajib yang bernama al-wahdaniyah, yang diartikan dengan keesaan. Ya, kenapa kita tambahkan ke dan an di penerjemahannya? Dikarenakan ini masih berbentuk sifat tunggal yang akan kita beri sifat kepada Allah SWT. Berbeda ketika kita menyebut wallahul wahid, wallahul wahidul qahhar, ya, kita menggunakan al-wahid, maka kita artikan dengan esa. Namun jika itu sudah diberi ya di sebuah data marbuto seperti ini, kita lebih artikan keesaan sebagaimana di sebelumnya. Ada kidang, ada bako, ya, keabadian dan keterdahuluan dan lain-lain. Dah, kita lanjutkan perjalanan spiritual, Intelektual. kerohanian. Kerohanian. Bijaksana lagi soalnya. Tahu. Bijaksana karena selalu memikirkan yang di sana. Iya. Yang di sini masih sendirian. Keesaan, ya. Nanti kita bahas apakah layak keesaan ini kita artikan dengan kesendirian. Oke. Jadi wahdaniyah, dari pembahasan sekilas sebelum kita masuk ke inti pembahasan dan membaca kitabnya, apa yang kalian atau lulu pade atau netizen bayangkan ketika terdengar kata sifat al-wahdaniyah? Wahdaniyah. Wah. Ya, Esa. Iya, Esa. Satu lah gitu biasanya. Ya, ingat pas upacara ya, ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Jadi Esa yang sering kita dengar itu
ketuhanan yang Maha Esa, maka seringkali yang muncul di bayangan kita adalah sesederhana Tuhan kita satu. Ya. Betul. Biasanya memang seperti itu dalam tingkat awam biasanya sih ya. Ya. Dan kalau sudah diamini dalam upacara yang pesertanya itu ada non muslim, ini kan di dalam upacara ada Pancasilanya, ada non muslim, seakan-akan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu diiyakan oleh semuanya, ya nggak sih? Tuhan satu. Jadi ada kemungkinan penafsiran dari masing-masing ya. Kau meyakini Tuhan satu, aku juga satu, aku satu. Jadi banyak. Jadi mana nih konsep ketuhanan yang Maha Esa atau Esa yang kita maksud dalam kajian tauhid dalam Islam itu apa yang ingin kita nafikan, apa yang ingin kita negasikan? Berarti ada makna yang bias di situ atau bias atau tak jelas ya. Karena di satu sisi Islam misalnya meyakini Tuhannya Esa, Ya. kemudian yang selain Islam juga meyakini Tuhannya Esa gitu ya. Sehingga kalau ada katakanlah dua subjek dengan agama yang berbeda dan sama-sama meyakini Tuhan itu Esa, berarti Tuhan bukan Esa gitu. Nah, Seolah-olah ya. Seolah-olah. Kemudian wahdaniyah ini kita artikan keesaan, berarti Allah Maha Esa. Apakah Allah itu Maha Satu atau Maha Tunggal? Kenapa harus pakai kata Esa? Nah, satu juga ini biasanya Esa atau wahdaniyah yang artinya Esa ataupun satu yang dipahami orang-orang itu kebanyakan pasti tidak pernah terlepas dari satu dalam artian matematis. Pasti satu ya sebagaimana matematika satu itu. Lanjut. Belum masuk ke pembahasannya. Oh ya. Dan kebetulan ini pembahasannya sangat panjang kawan-kawan. Ada lebih dari 3 halaman. Dan seperti biasa, Tuh iya. wah, Aduh. Berarti bisa dipartisi nanti dia, Iya. dibagi. seperti biasa. Karena striker kita ada banyak. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil darin amin. Amin. Bilang qol as-sifatus sadisah al-wajibah lahu ta'ala al-wahdaniyah. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah SWT yaitu al-wahdaniyah, keesaan. Jadi kita mensifati Allah dengan keesaan. Allah Maha Esa. Jadi seperti biasa untuk Allah kita itu akan menambahkan kata Maha. Ini rumus simple untuk awam untuk membedakan bahwasannya sesama-samanya sifat Allah dengan sifat makhluk dari segi penamaan. Adil misalkan, bukan adil kata adil ya. Maka lebih enak kita tambahkan Maha. Itu auto mudah. Awam akan membedakan level Maha Adil dan adil. Nah seperti itu. Kemudian Fizat was sifat wal af'al. Al-wahdaniyah itu diterapkan dalam apa saja keesaan Allah. Yang pertama fizat was sifat. Yang pertama di zat, yang kedua di sifat, yang ketiga wal af'al, di perbuatan-perbuatan Allah. Di sini menggunakan bentuk plural, yaitu jamak. Al af'al. Tidak Artinya? menggunakan al-fi'li atau al-fi'li. Dari sejak awal itu sudah sedikit tersirat ada perbedaan di sini. Kan? Sifat itu juga. Nah, sifat juga menggunakan bentuk plural. Berbeda dengan Jamak. padahal panas di sini nggak dingin. Fizat was sifat wal af'al. Adapun yang kita yakini seperti umum biasanya sebagaimana yang telah disinggung di awal, kita akan mengesahkan Tuhan itu seperti kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan ya Allah. Kalau disebut Tuhan berarti pasti Allah, Bukan yang lain berarti. bukan yang lain. Berarti kalau ada dugaan Tuhan-Tuhan yang lain, berarti itu bukan Tuhan. Itu hanya makhluk yang dituhan-tuhankan
ya, dituhankan oleh makhluk juga. Jadi seperti itu. Ngaku-ngaku berarti ya. Itu yang kita yakini dan kita imani. Dan insya Allah. Kok masih insya Allah? Dan sangat ilmiah. Oh, ke sana ternyata ya. Pasti ilmiah, pasti. ilmiah. Wah, yang beliau sudah yakin itu. Aku yakin banget itu. Jadi harus ditularkan kawan-kawan. Harus kasih setruman supaya kita yakin juga. Tapi bukan yakin yang ngotot ya. Iya. Betul. Berdasarkan ilmu. Yakin bidalil. Yakin dalil, dan kalau emang dalilnya udah patah ya harus mengakui. Iya, jangan kemudian ngeles apa gitu itu tidak ilmiah itu sikap begitu. Oke. Bukan sikap terpelajar itu ya. Kemudian ada 3 yang ditekankan dalam pengesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, biar nggak fokus ke hanya bilangan Tuhan itu hanya satu. Ternyata nggak sesederhana itu sifat wahdannya. Nggak, agak kaget juga nih netizen nih, termasuk Kori. Wahdaniyah Allah satu selesai. Enggak. Yang diesakan dari Allah SWT itu ada zatnya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Oh, bukan apa ya? Uluhiyah, rububiyah, sama sifat, bukan itu ya? Kok 3 juga ya? Oh iya ya. Kayak pernah tahu saya itu. Sensor kita fokus aja kita. Atau pada intinya kalau berbicara tentang wahdaniyat, yang paling benar adalah wahdaniyat fil dzat, fis sifat, fil af'al. Kalau ada istilah apa tadi? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bukan server ahli sunnah wal jamaah. Dicatat Kapan-kapan lah kita akan menjelaskan itu ya. Kita fokus ke ahli sunnah dulu nih. libas. Benar. lanjut itu lagi. Oke. Zat berarti dari zat Allah itu kita esakan. Secara umum yang kita esakan dari Allah berarti kan zat Allah. Zat Allah ini harus beda, ya kan? Tidak berbilang. Harus tidak berbilang. Ini kadang-kadang bias ke mukhalafatul hadis kawan-kawan. Kok bisa gitu? Iya, kadang kita menekankan titik tidak serupa. Iya, Zat iya, Allah iya, tidak iya. serupa. Padahal titiknya itu adalah tidak berbilang. Dan tidak berbilang berarti kan tidak serupa juga. Iya. Iya. Tidak ada yang Enggak salah sih, cuman biar apa yang namanya? Konsisten. lebih berdemek juga ya. Titik tekannya adalah di keesaan Tuhan, tidak berbilang. Bagaimana sifat-sifat salbiah yang lain, maka selain diartikan al-wahdaniyah itu adalah Maha Esa, diartikan juga dengan adamu. Nah, adamu apa nih kalau al-wahdaniyah? Maka di sini bermakna adamit ta'addud, yaitu tidak berbilang. Tidak berbilang, atau bahasa lainnya kadang tidak berbilang ini bikin garuk-garuk kepala. Iya, berbilang apa berbilang Tidak gitu. berbilang. Di anak kelas 12 itu saya tanya kan, apa yang kalian pahami dengan kata ta'addud kemudian tidak berbilang? Ta'addud berbilang, gantinya tidak berbilang. Apa yang kalian pahami berbilang? Hampir mereka itu mau bilang ya bilang ucapan. Oh iya Wah, iya itu ke lebih sana. jauh lagi dari yang saya pikirkan. Jauh sekali itu ya. 12 ada. Iya, di seluruh tempat di daerah alam tanah. tak berbilang, ya kan? Bahkan nanti akan ada perdebatan kecil. Wah, berarti satu itu kan bilangan juga, berarti satu pun nggak boleh. Nah, jadi seperti itu. Maka akan kita potong pembahasan itu dengan bahasa terjemahan lain. Selain kita terjemahkan dengan tidak berbilang, kita juga tambahkan terjemahan alternatif, yaitu sebagaimana yang dikutip dalam kitab yang baru saya beli. Kitab apa judulnya? Sudah sebutkan metode pembelian ya. Oh iya. Udah. Enggak. Terus baca Ustaz. Kitab Ummul Barohin yang sudah dialihbahasakan dan dianotasi. Iya. Analisis juga. Ustaz Muhammad Nuruddin, yaitu Akidah untuk Pemula. Ada kan namanya judulnya? Ada. Mana bukunya situ? Ya. Mana bukumu? Ada. Yaitu ada muta'addud, kadang diartikan juga dengan lasannya. Tidak ada duanya. Oh ini dia. La saniya lahu fi dzat
wala fis sifat. Nah ini dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk tingkat pemula kawan-kawan. Yang insya Allah akan ada edisi berikutnya untuk menengah diambil dari kitab Jawharut Tauhid dan edisi atas lainnya kalah. Oh ini kalau di sini berarti. Jadi kita lanjut. Jadi kita bisa juga mengartikan ada muta'addud selain dengan tidak berbilang, juga bisa dengan arti tidak ada duanya. Ya. Berarti tunggal, satu-satunya. Tidak ada, atau bahasa lainnya itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Layak jadi zikir karena itulah kunci pemahaman yang bisa diedukasikan. Jadi enggak cuma la ilaha illallah doang yang difokuskan. Kemudian wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi dzatihi. Nah, ini udah masuk ke pembahasannya. Ini agak filosofis ini. Ya. Sebelum masuk, ya biar penasaran, nggak perlulah ya kita spoiler secara umum itu seperti apa yang kita nafikan. Biar enak aja, sesuai teks. Yaitu wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi dzatihi. Apa sih yang ingin kita esakan dari Allah SWT dari segi zatnya? Allah itu wahid. Berarti boleh bilang wahid. Nih. Wahid fi dzatihi. Boleh. Karena yang kita nafikan tadi la saniya lahu. Kita esakan Allah dari zatnya itu apanya? An-nazatahu ta'ala laisat murakkabah min ajza. Pertama yang kita nafikan, Allah itu tidak boleh terdiri dari gabungan beberapa bagian. Misalkan kita seringkali membayangkan sebuah pertanyaan, manusia terbuat dari tanah, malaikat terbuat dari cahaya, kemudian jin terbuat dari api. Terus Allah apa dong bahan bakunya? Maka ini tidak berlaku kepada Allah karena Allah Tuhan, bukan makhluk. Yang ada skenario terbuat dari apa itu cuma makhluk. Jadi jangan samakan Allah itu sebagai entitas yang bisa dibanding-bandingkan selevel dengan makhluk-makhluk tersebut. Dan bahkan berbahaya sekali kalau kita mengiyakan ada bahan baku untuk Allah dengan bahasa Allah itu ada bahan bakunya cuman lebih spesial dari semuanya. Enggak. Karena ketika kita mengiyakan adanya bahan baku untuk Tuhan kita, itu akan meniscayakan berarti Tuhan tersebut ada pembuatnya. Karena terbuat dari bahan baku berarti ada pembuatnya, dan berarti bahan bakunya itu lebih duluan ada sebelum Tuhannya. Wah ini sangat paradoks dan nabrak sana nabrak sini. Maka dari awal kita patahkan, kita putus bahwasanya Tuhan kita itu tidak terdiri dari, tidak memiliki unsur pembentuk, dan juga laisat murakkabah min ajza ini tidak terdiri dari anggota tubuh ataupun partikel-partikel pembentuk lah yang bisa kita sebut dalam kayak manusia itu ada tangan, ada urat, ada keringat, ada macam-macam. Itu tidak terterapkan di Allah SWT. Nggak boleh berarti bilang gitu. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Gitu. Nggak boleh. Sangat tidak boleh sekali. Ya, kan di Quran dikatakan Allah punya wajah. Oh itu ada yang bilang kan, gitu, secara tekstual iya. Cuman kan nggak semua ucapan tekstual itu kita iyakan secara lingau. Secara lingau Ya kan? Terang mentah-mentah gitu ya. Halo anak-anak, papa pulang bawa buah tangan. Masa iya ada buah berbentuk tangan? Ya kan? Anak-anaknya bingung, itu kok bukan tangan papa? Ya kan? Jadi buah tangan itu tidak bisa diartikan setekstual itu. Itu bahasa manusia sehari-hari. Apalagi nih bahasa Qurani, kitab suci yang levelnya sangat sastrais banget. Masa iya sih semuanya tekstual? Karena tekstual itu sempit sekali. Jadi jangan dibayangkan dengan adanya wahdaniyah ini, kita jangan membayangkan bahwasanya Allah itu terdiri dari unsur pembentuk ataupun anggota tubuh. Nah, itu yang ternafikan. Buat tarkib yusama kaman muttasilan. Nah, di sini ada pengenalan sebuah istilah sebagaimana yang sering disinggung bahwasanya dalam ilmu kalam itu ada istilah-istilah yang pertemuan pertama akan membuat kita gemetar. Karena kita merasa asing sekali dengan istilah-istilah semacam itu. Teknisnya ya. Cuman ya itu, untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa, masa iya kita
tidak mau mendekatinya lebih dalam. Betul. Dan ketika sudah kenal dan mendapatkan yang seistimewa itu, maka ada dopamin kepuasan yang akan kau rasakan. Dopamin. Netizen. Betul. Makanya saya agak aneh ya ketika ngajar ilmu kalam itu, lalu saya tanya ke santri-santri ataupun siswa-siswa, gimana teman-teman, paham? Kita sudah excited gitu kan. Mereka bilang paham, tapi wajahnya biasa. Itu tidak menunjukkan mereka tidak terkena dopaminnya. Kalau paham harusnya excited, karena pemahamannya ini luar biasa sekali ketika didapatkan. Jadi tidak hanya sekedar oh ya begitu aja, tidak begitu pasti. Jangankan paham dengan yang dimaksud teks-teks di sini, di pembahasan hukum akal saja, misalnya tentang ada itu ada atau tidak, sendiri yang lain tiada itu gimana maksudnya. Kalau kita paham itu aja itu sudah sangat luar biasa sekali sebenarnya, dan itu membuat kita excited. Lalu tiba-tiba paham atau tidak paham, tapi biasa aja. Itu agak aneh. Ya, ini mungkin ada namanya ya, kelezatan ilmiah atau apa ini namanya? Oh iya, kelezatan ilmiah jelas itu. Ya, ladzatul afhami dalam al-Faridatul Bahiyah. Aksamu hukmul aqila mahalah yang yudubu thumma istihalah thumma jawazu tadiqul aksami fafhamunih ladzatul afhami. Mendapatkan kelezatan. Nyam berarti itu. Nyam-nyamnya. Wah, enggak ada nih sponsor nyam-nyamnya. Kemarin anak saya yang sponsor nyamnya. Jadi itu ya, kita pertama perkenalan dulu dengan sebuah istilah yang namanya kamutasil. Kamutasil. Yang mana kalau udah ada istilah predikat kata sifat mutasil, biasanya ada kawannya, yaitu mungkoti. Bukan mungkoti ya. Mungkoti itu terputus, lost kontak. Jadi kalau ini mutasil ditemani oleh memfasil. Mutasil nyambung, memfasil terpisah. Enggak terpisah, enggak harus terputus kan kalau kita berpisah. Bisa ke sana itu ya. Ya, apa itu kamutasil? Ini tadi adanya jadi laisat murokabah, Allah itu tidak terdiri dari anggota tubuh ataupun unsur pembentuk, itu dinamakan kamutasil. Jadi nanti dijelaskan wal muradu bil kam itu al adat. Itu ya. Gimana? Bilangan yang bersambung dengan Allah. Ya, berarti kemungkinan yang kita mungkinkan dugaan, bukan kemungkinan, dugaan yang kita sangka Allah itu ada gabungan itu itulah gabungan yang mutasil dengan Allah. Nah, kamutasil itulah yang dinafikan oleh al-wahdaniyah. Yang pertama berarti kuantitas atau bahasa gampangnya. Ini keberbilangan. Mutasil berarti bersambung gitu kan. Berarti pada diri Allah sendiri, pada zat itu, Allah. ya pada zat Allah sendiri itu berbilang. Makanya orang yang mengaku dan dia yakin sudah bertauhid, bahkan kadang di topinya sampai ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal itu logonya HTI sebenarnya. Iya. Kemudian kalau berfoto, wah tauhid begini, si paling tauhid angka ini berarti ya. Mereka hanya meyakini bahwa Allah itu satu. Lalu kalau saya meyakini misalnya benda ini sebagai Tuhan, kita semua tentu akan menolak itu. Tapi ketika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu tersusun dari bagian-bagian, itu mereka biasa aja. Oh iya. Padahal itu sama syiriknya. Aneh itu berarti ya. Iya. Jadi wahdaniyah itu kan berarti kan dengan ada sifat wahdaniyah kita mengesahkan Allah. Kalau Allah tak punya sifat wahdaniyah, berarti Allah punya syarik berarti kan? Iya. Sekutu itu. Punya sekutu berarti. Nah, ketika kita melihat orang mengakui ada sosok lain, katakanlah benda ini dijadikan Tuhan, tentu kita semua akan menolak. Dan kita akan mengatakan orang yang meyakini benda ini sebagai Tuhan adalah orang yang syirik, kan begitu. Betul. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa zat Allah itu tersusun dari bagian-bagian, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya telinga, karena Allah sama dan basor misalnya, dan seterusnya. Apakah mereka itu tidak syirik? Tentu saja syirik sebenarnya dalam kacamata ilmu tauhid, karena mereka tidak mengesahkan Allah. Keesaan Allah harus dilihat dari sisi zatnya tadi itu.
zat Allah itu harus esa. Maksudnya zat Allah harus esa gimana? Zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Bagian-bagian. Tidak tersusun dari bagian-bagian itu maksudnya seperti kepala, tangan seperti kita ini. Saya punya kepala, punya badan, punya tangan, punya kaki, dan itu adalah bagian-bagian tubuh saya. Nah, keesaan zat Allah itu tidak boleh begitu, tidak boleh tersusun dari bagian-bagian. Itu baru mengesakan Allah dari sisi zatnya. Itu pun secara muttasil. Belum lagi yang munfasil nanti. Ya. Makanya tidak sesederhana itu ya sebenarnya. Iya, betul. Dan ini juga saya baru ingat di Syarah Sanusiyah itu Syekh Said Fauda menjelaskan perbedaan antara wahdaniyat dengan tauhid. Nah, Kalau tauhid itu adalah sikap kita mengesakan Allah, yang mana Allah itu esa pada zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Tauhid. Jadi tauhid itu sikap, sementara wahdaniyat adalah sifat. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa mustahil ada seseorang yang ngakunya mentauhidkan Allah di satu sisi, tapi dia tidak betul-betul memahami bagaimana konsep wahdaniyat fil dzat, fil sifat, dan fil af'al. Jadi nggak bisa bela tauhid. Bela tauhid itu maksudnya sikap kita mengesakan Allah fil dzat pada zatnya, fil sifat pada sifatnya, dan fil af'al pada perbuatannya. Jadi secara sederhana tidak bisa kita mengesakan Allah tanpa sebelumnya tahu bagaimana wahdaniyat fil dzat, fil sifat, dan fil af'al. Setidaknya pertama itu tahu dulu. Baru kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, salah satu prakteknya adalah, ini praktek yang paling gampang ini. Ketika kita makan, kemudian kita tidak meyakini bahwa yang membuat kita kenyang adalah nasi. Yang membuat kenyang itu adalah Allah. Nanti di situ ada di pembahasan wahdaniyat fil af'al. Dan seterusnya. Itu cara-cara sederhana. Jadi kita makan itu sudah membela tauhid. sebenarnya ya. Nah, sebenarnya itu ilmu ya, dengan ilmu ya kita tahu tentang wahdaniyat fil af'al bagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian kita mempraktekkannya dalam keseharian. Makan bela tauhid. Ini sekarang minum teh gelas membela tauhid. Yang menghilangkan dahaga ini bukan air tetapi Allah, begitu. Nantilah kita akan dengarkan penjelasan dari beliau. Kita buktikan nanti. Ya, berarti ada satu nama untuk mereka itu bisa kita sebut dengan si paling tauhid, kamu mumfasil. Ada dari sisi itu. Iya. Ya, oke lanjut. Jadi kamu mutasil ini tidak ternafikan oleh mereka. Padahal inilah yang pembahasan paling pertama yang dimulai, yaitu bahwasanya zat Allah itu laisat murakkabah min ajza, tidak terdiri dari unsur pembentuk maupun anggota tubuh. Nah, ini bahasa LKS ilmu kalam. Jadi menyebutkan pertama itu unsur pembentuk, baru dilanjutkan dengan anggota tubuh. Wow. Ya lanjut. Kemudian wa makna annahu laisa zatun fil wujud. Wa bi makna. Tadi dijelaskan yang ternafikan yang pertama adalah mengesahkan Allah itu dari segi zatnya, dari kam mutasilnya. Namun ada juga wa bi makna yang kita esahkan dari zat Allah. Wa bi makna annahu laisa zatun fil wujud wala fil makan tushbih zatahu ta'ala. Nah, ini. Kemudian kita artikan juga tidak ada zat yang menyerupai zat Allah. Tidak ada zat lain baik secara realitas betul-betul ada ataupun sekedar dimungkin-mungkinkan. Kita kan sering nih memungkin-mungkinkan walaupun belum pernah melihat secara nyata. Bisa nggak sih ada cicak ekornya 2, cicak ekornya 3? Itu kan hanya kemungkinan dan belum secara realitas. Nah, jadi baik fil wujud realitas maupun secara sekedar memikirkan, memungkin-mungkinkan, itu tidak ada zat yang bisa menyerupai zat Allah SWT. Berarti setunggal itu, seunik itu, sekeren itu. Berarti pendek kata itu mau unik. Pendek kata itu berarti Allah itu esa, baik di realitas objektif gitu kan, maupun di dalam pikiran, begitu ya. Dalam pikiran.
Ya, kenapa di sini nggak pakai istilah fizihin atau fidahil ada ya fidahil. Favorit sama fizihni biasanya. Oke, ya istilah lahnya. Ya Bahasa pasti. sebagian lain fil wujuh. Ya. Wala fil imkan. Ini kita kasih dalam kurung ya, fil wujud wala fil imkan. Itu tushbih zatahu ta'ala. Enggak ada zat apapun itu yang ada menyerupai zat Allah. Nah, ini biasanya yang diamini oleh sebagian orang. Jadi orang awam itu kebanyakan hanya mengetahui keesaan Allah dari sisi ini, makna yang kedua ini. Hanya itu saja. Yang lain hampir bisa dipastikan tidak punya bekal. Ya. Dan itu apakah bisa dimaklumi ya? Semoga Kok saja. dengan mudah sekali Anda mengkafirkannya? Ya Dan gimana sebagian ya? yang lain ada yang membela. Iya, Ini ini. kan dalam konteks pengajaran ya harus pakai metode yang ketat kan. Iya, Tapi menarik tuh loh. Kubu yang pembela itu apa gitu? Argumen mereka dalam membela. Dalil Biar kami bisa memaklumi dan nggak merasa Itu agak repot Ustaz Bayu itu. Agak repot itu. Tapi kan setidaknya mau apapun hukum yang dinisbatkan kepada mereka, yang jelas mereka berdosa. ya Iya, menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, ini guru ulama. Jumhur ulama itu berpendapat mereka berdosa. Kenapa? Dengan catatan ini, kalau mereka mampu berpikir, punya waktu, tapi tidak digunakan untuk mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid, berdosa itu. Yang jelas itu. bertobatlah wahai manusia. Oke. Nah, wal musyabah al mustahilah itu sama kaman munfasilan. Wa hadhil musyabah al mustahilah. Jadi kemustahilan tadi, adanya keserupaan, kan tidak mungkin tuh ada zat yang menyerupai zat Allah. Itu kemustahilan ini ada namanya. Jadi saya mikir tadi, kok pakai nama-nama segala sih? Ternyata ada faedahnya kawan-kawan. Betul. Jadi itu untuk memberi judul sebuah pemahaman biar kita tuh enak mereview ulang Iya, materi iya. yang tadi. Kadang kita lupa menjelaskan penafian dari wahdaniyah ini apa saja gitu. Tapi ketika sudah diringkas dengan umumul khamsah, kam 1 2 3 tuh enak. Oh, ini contohnya ini. Iya. Sekalipun mungkin di bahasa Indonesia kan semakin Ruwet kepala gitu kita. Ya udah sih, kamu tasil aja gitu. Terjemahan saya itu kan sudah saya buat skema-skema ternyata sangat jelas gamblang ketika sudah dibuatkan skema. Itu karena deskripsi begini ini. Seandainya tidak ada pengistilahan mungkin agak kebingungan juga. Iya. Jadi biar enak nih, ada pembatasannya nggak sih yang ternafikan atau bisa dirangkum? Ternyata bisa dirangkum gitu, enak jadinya. Dah, biar enak kita kenalan aja lah dengan istilah baru. Jangan takut ya, jangan se-introvert itu dengan istilah-istilahan. Jadi kamu tasil dan kamu fasil. Kamu tasil itu ajza murokabah, kalau kamu fasilnya lebih ke zat yang menyerupai zat Allah. Dan itu yang sering dinafikan oleh umumnya manusia yang beragama Islam. Kalau kita masuk Islam, insya Allah semuanya bakal mengiyakan tiada Tuhan selain Allah. Mana yang belum cukup? Masih ada harus lagi 5. dulu. 5 itu baru 1. Ini baru satu. Ini. Saya ada 4 sisanya tuh ya, yang belum diketahui oleh kebanyakan orang. Biar lebih tauhid gitu. Ya, ini Mhm. upgrading tauhid bahasanya. Upgrading tauhid. Oh, bisa ini dibikin. Jadi tidak hanya sekedar songkoknya aja yang tauhid la ilaha illallah, tapi isi kepala. Betul. Kali-kali. Jadi saya tahu. Wah, volumenya lupa saya kecilin kawan-kawan. Defeknya lumayan sakit itu. Lanjut ya. Fal wahdaniyatu fi zat. Nah, ini kesimpulannya. Jadi untuk babak pertama, wahdaniyah fi zat, Maha Esa dari segi zat Allah, itu nafatil kamen al mutasil fi zat wal munfasil fiha. Secara tidak langsung sudah menafikan 2 kam ini. Kam apa? Kam mutasil dan kam mufasil. Fi zat. Soalnya nanti ada kamutasi dan mutmasil gitu. Di sifat nanti. Yang unik lagi di sini mungkin yang suka bahasa Arab, fi zat wal munfasil fiha. Jadi zat ini kawan-kawan perlu diulang sekali lagi adalah isim yang muannas. Jadi dianggap muannas. Padahal dari segi bentuk kayaknya laki-laki lah ya. Zat ya kan. Mak itu kan bukan takmar itu. Cuman kita harus taslim. Ya mungkin ini samaan dari Arabnya emang dianggap.
perempuan. Kemudian itu yang pertama ya, wahdaniyah fi dzat kamuttasil dan kamuttasil. Yang kedua, wa makna wahdatihi ta'ala fi sifat. Adapun makna daripada esanya Allah dari segi sifatnya, itu apa yang kita esakan? Bentuk penauhidan kita kepada Allah dari segi sifatnya itu apa? Annahu laisa lahu ta'ala sifatani mutafiqani fil ismi wal makna. Jadi tidak boleh, Allah itu tidak boleh mempunyai dua sifat yang sama dari segi isim dan maknanya. Dari segi nama dan maknanya itu tidak boleh dua. Apa contohnya? Kakudroten, dua kudrot. Contohnya itu misalkan kudroh itu kan Allah Maha Kuasa, yang mana dengan kekuasaan itu Allah menciptakan. Pertanyaannya, kekuasaan Allah ketika menciptakan langit, apakah berbeda dengan kekuasaan Allah ketika menciptakan bumi, manusia, jin, sehingga banyak kudroh. Ya enggak, kan itu dinafikan. Jadi kudrohnya cukup satu, sekalipun kemahakuasaan Allah ini subjek ataupun objeknya banyak. Jadi kudrohnya cuma satu. Konsekuensinya kalau ada kudroh dua, berarti kudrohnya itu hakikatnya bukan kudroh, bukan kuasa. Iya. Atau Allah punya dua kudroh misalnya nih. Kudroh yang ini digunakan untuk menciptakan bumi, atau katakanlah untuk menciptakan benda-benda fisik. Sementara kudroh yang satunya digunakan untuk menciptakan alam gaib misalnya. Maka hakikatnya berarti kudroh yang hanya menciptakan sesuatu yang fisik itu hakikatnya lemah karena tidak bisa menciptakan yang gaib. Ya. Lalu sebaliknya, makanya itu harus ditolak, harus dinegasikan, harus dibuang. Ada celah kelemahan di sana Ya, kalau dibikin kudroten. Kemudian wa ilmen, begitu juga dengan ilmu, sekalipun nanti ada hilaf, ya kan? Tapi hilafnya tertolak oleh jumhur. Ya. Jadi skip aja ya. Skip. Wa irodaten, irodah dua juga itu kita nafikan. Bahkan nanti kalamen, ya kan? Dua kalam. Ada juga yang berpendapat ada dua kalam dan lain-lain, itu tertolak oleh jumhur. Jadi kita skip. Falaisa lahu ta'ala illa qudrah wahidah wa iradah wahidah wa ilmun wahid. Jadi intinya qudrah satu, iradah satu, ilmun wahid. Itu satu juga. Nah, ini dia. Khilafan di Abi Sahal al-qail bi anna lahu ta'ala uluman bi adil maklumat. Jadi ada yang bilang, yaitu Abu Sahal ini bilang Allah itu punya ilmu yang banyak sesuai maklumatnya. Objek yang diketahui. Cuman ini ditolak oleh jumhur dengan alasan, wah, berarti ini akan meniscayakan ketidakberbilangan, ada banyak sekali nih maklumat, tidak ada batasnya dong. Intinya konsep yang kompleks dan tidak bisa diiyakan. Dan ini bertolaknya bukan kuat, ini ditolak oleh jumhur. Berarti kan pendapat yang lemah lah. Jadi tidak layak untuk diulek-ulek sedetail yang dibayangkan. Kemudian wahada akni ta'adud fi sifat. Jadi maksud daripada tidak boleh ada sifat sampai dua, kudroten dan ilmen dan kalamen, itu disebut dengan istilah yang ketiga, yaitu kam muttasil fi sifat. Jadi kam muttasil fi sifat ini dinafikan dalam wahdaniyah fi sifat. Itu yang pertama. Sekalipun itu agak kurang terbesit pertama kali ketika kita mendengarkan pengesaan terhadap sifat Allah. Karena yang pertama kali kita terbesit dalam pikiran kita ketika mendengar, ayo kita mengesahkan sifat Allah. Maka yang lebih dominan itu biasanya kita akan memahami ketika ada sifat lain yang mirip dengan sifat Allah, misalkan adil. Ya. Nah, kita akan lebih ke sana. Adil itu akan kita esahkan. Berarti Allah itu biar adilnya beda dengan adil manusia, kita tambahkan maha adil. Hanya sekedar itu aja ya, kasih penamaan begitu. Loh, apa bedanya? Misalkan dalam penerapan yang sering saya kisahkan ke para murid, roti. Jika ada dua roti dan ada dua teman kita, maka roti tersebut kalau secara konsep adil manusia, satu untuk kanan, satu untuk kiri. Ya. Cuman kalau udah maha adil tuh, sangat-sangat di luar nurul. Di luar nastar. Bisa jadi dua-duanya diberikan ke kanan karena yang kiri mungkin udah terlalu manis. Oh iya. Sudah kaya. Sudah kaya. Sudah kenyang misalnya.
Sana masih miskin. Jadi maha adil tuh Yang penting gak jomblo. tunggu. Punchline-nya di sini. Oh, belum. Punchline-nya, dengarkan. Oh, iya. Boleh dipotong dulu gitu. Punchline-nya di sini. Jadi ada adil, ada maha adil. Nah, disinilah kampanye gaung jargon Allah Maha Kaati bisa didengar. Iya. Kan saya dengar. Jadi, ketika kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak adil, gaji dipotong misalnya, itu kita dengungkan dalam hati kita Allah Maha Kaati. Ini dalam konsep keadilan Allah SWT. Jadi Allah Maha Kaati berarti apapun yang Allah lakukan itu adalah yang paling adil. Karena Allah Maha Adil. Di sini spesifik daripada term Allah Maha Kaati. Tapi kok bisa Allah melakukan apapun itu disebut adil? Berarti kan egois kalau begitu Tuhan itu. Tidak begitu dong, tidak. Oh gimana itu? Jadi konsep adilnya Allah dengan adilnya manusia itu berbeda. Kalau adilnya manusia itu sesuai porsi kan. Sesuai porsi dalam arti ya kalau misalnya punya dua anak, yang satu masih 4 tahun, yang satu sudah kuliah misalnya, tentu yang disebut adil adalah bukan sama. Yang satunya dikasih uang 5.000, satunya dikasih uang 100.000 misalnya. Itu kan masih dalam kategori adil. Nah, tapi kalau adilnya Allah itu fa'alun lima yurid. Apapun yang Allah lakukan itu pasti adil. Karena kalau kita kan begini, kita menuntut keadilan. Kita menuntutnya ke siapa? Ke orang yang punya wewenang. Katakanlah udah paling tinggi hakim misalnya kan? Iya. Hakim. Hakim ini dianggap orang yang levelnya di atas kita sebagai rakyat biasa. Kita menuntut keadilan ke hakim misalnya. Hakim bisa memutuskan. Nah sekarang Allah ini kan sudah, kalau boleh dikatakan derajat, Allah ini kan sudah zat yang paling tinggi, paling mulia. Derajatnya ya, bukan bentuk Allah tinggi, bukan. Lalu siapa yang mau mengatakan Allah tidak adil? Loh, kamu siapa mau bilang Allah tidak adil? Yang berhak mengatakan adil atau tidak itu adalah derajatnya yang lebih tinggi. Seperti misalnya kita menuntut keadilan kepada hakim. Kalau hakim sudah bilang yang betul begini, ya sudah ikuti. Karena hakim yang punya wewenang dan hakim derajatnya lebih tinggi dari kita. Sekarang Tuhan, mau kita tuntut keadilannya gimana? Lalu Tuhan itu sudah yang paling tinggi derajatnya. Lalu kita menuntut, Tuhan mana keadilanmu? Ini sudah adil kata Allah. Maka ketika ada demo waktu itu, kemudian ada yang bilang Tuhan tunjukkan keadilanmu, pasti tidak paham ilmu tauhid. Pasti tidak paham ilmu tauhid. Karena ketika Allah melakukan sesuatu dan itu yang terjadi, itulah yang adil berarti. Iya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kejadian mungkin sekitar tahun 2018 ada demo-demo waktu itu di Monas. Oh, di sana. Iya. Nah, itu hanya ingin menegaskan pasti tidak paham ilmu tauhid. Karena apapun yang Allah lakukan, fa'alun lima yurid, itulah keadilannya Allah. Memang ini agak sulit untuk menerima definisi adil versi Allah seperti itu. Karena sesuai dengan pengalaman saya waktu itu, beberapa kali saya tekankan bahwa adil itu definisinya seperti itu, definisi versi Allah itu justru malah dianggap egois. Kemudian saya kasih penjelasan seperti ini. Egois itu adalah sifat yang disematkan kepada orang atau kepada sosok tertentu yang tidak memperdulikan sekitar, padahal yang dia inginkan itu sesuatu yang tidak hanya milik dia, tetapi juga milik orang lain. Contoh, atau sesuatu itu berhak juga dimiliki oleh orang lain. Misalnya, di sini kan ada teh gelas, ada 3. Nah, teh gelas ini berhak dimiliki oleh saya, berhak dimiliki oleh Ustadz Bayu sama Ustadz Adnan misalnya. Kemudian saya ambil semua gelas ini, maka saya bisa disebut sebagai orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena gelas ini bisa dimiliki oleh 2 orang ini. Nah, pendek kata, kalau sesuatu itu bisa dimiliki oleh sosok yang lain atau sesuatu yang lain atau orang lain misalnya, maka kalau kita mengambil semuanya itu disebut egois. Nah, kalau kita kembalikan kepada konsep Tuhan, kira-kira begini. Semua yang ada di alam semesta ini milik siapa? Milik Allah itu kan.
Jadi apakah kemudian kita itu berhak untuk menuntut, berhak untuk protes sesuatu yang itu milik Allah? Jangan gitulah, misalnya kan apa ini namanya? Tab ya? Ya, Tab. Tab ini punya Ustadz Bayu. Kemudian sama Ustadz Bayu dibanting. Adakah hak saya untuk memprotes perbuatan Ustadz Bayu? Kan tidak punya hak. Kita tidak berhak untuk memprotes apa yang dilakukan oleh beliau. Kenapa? Karena tab itu punya beliau. Nah, sementara kita semua yang ada dalam semesta ini punya Allah, milik Allah. Kemudian dengan seenak jidat tadi mengatakan apa? Tunjukkan keadilanmu. Itu sudah adil. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Karena semuanya milik Allah berarti ya suka-suka Allah mau berbuat seperti apa itu. Nah, kecuali ada Tuhan lain, kecuali ada Tuhan lain yang mana Tuhan ini memiliki kontribusi dalam penciptaan alam semesta atau mengatur alam semesta, kemudian Tuhan mengatur alam semesta itu seenaknya, baru kemudian Tuhan gak adil. Kenapa? Karena ada Tuhan lain yang dia juga ikut berkontribusi menciptakan merawat alam semesta. Jadi biar apa namanya? Biar kita ngeh itu apa ya? Biar betul-betul paham. Waras. Biar betul-betul paham dengan bagaimana sih konsep keadilan Tuhan. Kenapa kok Tuhan ketika berbuat semaunya itu tidak bisa dikatakan egois? Pertanyaannya adalah alam semesta ini punya siapa? Kita ini punya siapa misalnya? Nah, tinggal dibantah saja. Kalau ingin membantah konsep ini silakan dibantah dengan mengajukan dalil bukti bahwa kita ini atau alam semesta ada beberapa atau sebagian atau satu saja misalnya yang tidak dimiliki oleh Allah. Kayaknya nggak ada. Ada. Bukan kayaknya, pasti nggak ada itu. Semuanya milik Allah. Kita sapa dulu Ustaz Khomsan. Ustaz Khomsan hadir secara online. Oh, ya. Oh, Semangat, iya. Khomsan. Semangat jaga gawangnya. Beliau sedang jaga gawang ya. Istrinya sedang tidak enak badan. Ya, mudah-mudahan cepat diberikan. Amin. Dan anaknya tidak ada. Mungkin isyarat untuk mama lagi. Kalau sampai mengiyakan ada Tuhan lagi mungkin belum. Tapi kalau sekedar sok merasa memiliki, seraya mendadak pengen protes dengan apa yang diduga itu adalah hak kita atau milik kita, nah itu mulai yang sering terjadi. Berarti yang perlu ditekankan sejak awal memang tanpa harus mengetahui realita bocoran Iya. adil atau tidaknya sesuatu, tanpa perlu menunggu itu. Kalau sudah sejak awal kita sudah belajar tauhid dan meyakini bahwasanya Allah itu maha adil dan maha keadilan, maka Masih kita mau? sudah bisa berhusnuzon. Apapun yang Allah berikan kepada kita, takdir apapun itu, setelah kita berikhtiar dan berusaha dan berdoa, maka tidak perlu nunggu ini hikmahnya apa ya, aku harus tahu dulu biar bisa menerima. Enggak bisa. Tidak perlu nunggu itu. Kita yakini ini pasti dia yang terbaik. Ya. Hikmahnya nyusul agak ditunda bolehlah gitu. Iya. Bahkan Sembari nggak kita tahu cari. sama sekali juga tidak masalah. Nah. Ya. Kalau orang udah paham tauhid ya. Iya. Jadi seenak itu hidup kalau sudah bertauhid. Jadi enggak yang aku belum tenang nih guys, belum dapat hikmahnya. Nah, Jadi kalau ada yang tanya gimana caranya untuk bahagia, paham ilmu tauhid. Iya, betul. Oke. kemudian Ini Iya. takut tadi punya agak akan disini tadi sedangkan di situ. oh berhala itu. Terus. Kemudian mana tadi? Mana tadi? Oh iya. Kemudian tadi yang pertama yang ternafikan kudroten adalah kam mutasil sifat. Ya. Bagaimana tadi di awal ada kam mutasil tidak, ada kam mutasil tidak, maka di sini akan ada kam mufasil sifat. Nah, inilah yang kita maksud tadi. Bahwasanya ada yang namanya adil dan ada yang maha adil. Apa itu di sini? Makna yang keempat, annahu laisa li ahad sifatun tushbih sifatan min sifatihi ta'ala. Jadi yang kita esakan dari sifat Allah SWT, kita mengesahkan sifat Allah Ta'ala itu dari segi apanya? Bagaimana caranya? Kita meyakini dan mengimani bahwasanya tidak ada satupun yang memiliki sifat yang mana sifat tersebut serupa dengan sifat Allah. Ini tidak boleh ada sifat yang sama dengan sifat Allah.
Makanya kita ambil tadi contoh adil. Hmm. Di mana adil manusia bisa dibedakan dengan adil Tuhan. Maka diberi maha. Jadi upaya menauhidkan sifat Allah itu dengan cara memberikan kata maha. Semudah itu. Dan ternyata ini masuk dalam kategori apa? Saya nggak ada judulnya dulu pas ngajar. Kasih judul apa ini biar bisa tercantolkan dalam ingatan. Kalau model LKS ya, di LKS. Iya, seperti itulah. Jadi ternyata cukup diberi nama kam munfasil fis sifat. Nah, itu kaitannya dengan tidak adanya pemberian maha dalam sifat-sifat Allah SWT, agar kita peduli bahwasanya sifat Allah apapun itu berbeda dengan sifat makhluk-makhluk walaupun namanya sama. Nah. Kemudian wahada a'ni kaunal ahad sifatan il akhiri itu yusama kam munfasil fis sifat. Jadi tidak bolehnya ada sifat menyerupai sifat Allah ini dinamakan kamun fasil sifat. Jadi ada 4 sudah terma yang sudah kita kenali pada malam hari ini. Kemudian fal wahdah fi sifat. Nah, wahdaniyah fi sifat ini nafatil kamal muttasil wal munfasil fiha. Jadi menafikan 2 kam tadi, kam muttasil wal munfasil fi sifat. Padahal sesederhana itu guys. Enak sekali skema dia sebenarnya. Ya, cuman kalau baru kenal emang asem ya gitu. Nah, apa ini? Cuman ternyata di balik rasa asem itu ada rasa manisnya, seperti permen muda dan Nano. Manis ma'rifah mengenal Allah. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Tapi bukan untuk yang paling terakhir. Wa ma'na wahdatihi ta'ala fil af'al annahu laisa li ahad minal makhluqat fi'l. Ini agak beda kawan-kawan. Jadi jangan serta-merta ketika fizat itu pemahamannya ini sifat kok mirip-mirip. Kalau yang af'al ini agak perlu effort sedikit. Karena ketika di awal tadi sudah disinggung yang kita esakan dari Allah Taala itu fizat, sifat, af'al. Maka kita akan fokus menerjemahkannya zat zat, sifat sifat, af'al. Kalau kita pengen terjemahkan dengan af'al itu adalah perbuatan-perbuatan Allah, itu belum gol. Ya masih bias memang. Nah, maka kita memerlukan biasanya ketika ada teks yang agak bikin garuk-garuk kepala, itu kita mencari penjelasan antara naatnya, mencari naat manqut atau cari mudhof yang terbuang. Maka di sini kita tawarkan alternatif, ada mudhof terbuang di sebelum af'al itu adalah kholqu. Ya. Dari segi menciptakan perbuatan. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan perbuatan, maka tiada lain dan tiada bukan adalah Allah SWT. Satu-satunya yang menciptakan perbuatan. Adapun kita, nih saya ngambil HP, saya bisa loh menggerakkan tangan saya nih, nggak dihalangi Allah. Astagfirullah. bukan. Bercanda. Ya itu nanti kan qadariyah yang begitu itu. Ada yang seperti itu. Itu Mu'tazilah. contoh sesat. Gue praktikkan ya kesesatannya. Peragakan. Ya kan dalam hadis ta'lim kan tak masalah. Jadi kalau ada yang bilang habis belajar tauhid mari kita syahadat bareng-bareng, dia tidak ilmu yakin itu kan ada yang dikeluh. Terus. Kita lanjut. Nih, saya pegang. Saya bukan menciptakan perbuatan ya. Saya memilih untuk mengambil HP. Ya, ini saya ambil. Saya memilih untuk melakukan ambil teh gelas yang betul-betul ada di gelas. Karena tadi malam saya minum teh gelas ini dalam bentuk botol. Nah, kenapa diksi yang saya gunakan adalah memilih? Nah, ini kaitannya nanti dengan sebuah diksi atau istilah yang disebut dengan ikhtiar. Ya, tidak asing kan ya kita dengan istilah ikhtiar. Ikhtiar itu sering diartikan dengan usaha, padahal secara tekstual ikhtiar itu lebih dekatnya ke makna pilihan. Taru ikhtiaron. Itu memilih. Yang mana di kata memilih ini ada unsur kesengajaan. Sengaja memilih. Apa yang dipilih? Nah, ada tawaran bahwasanya yang kita pilih itu adalah takdir-takdir yang memungkinkan untuk dilakukan. Jadi Allah menciptakan banyak takdir yang bisa dipilih oleh manusia, tapi kita pilih salah satunya. Jadi wajar bahasa Sayyidina Umar itu ada istilah yang bernama berpindah dari satu takdir ke takdir lain loh, iya. Kita takdirnya ada banyak nih. Ketika ada wabah itu ya. Ya, misalkan wanita itu ada banyak di dunia ini ya kan.
Saya tahu arahnya kemana. Terus. Dan iya seperti itu. Lupa saya punchline. Aduh, set up. Ada banyak wanita, ada banyak Ada banyak wanita. wanita, ya kan? Tapi dari sekian banyak wanita, ada yang cantik, ada yang sangat cantik, ada yang Eropa, ada yang Itu Eropa. Papua, ada yang dari semua kemungkinan itu. Sebagai manusia itu bisa sengaja memilih yang manapun yang dia mau. Kalau sekedar memilih, Kalau dia mau. ya kan? Cuman kan tetap satu kan yang dipilih, bisa juga lebih. Nah, kesengajaan itu dinamakan memilih salah satu kemungkinan dari semua itu. Makanya disebut dengan ikhtiar. Adapun ikhtiar itu bisa diberikan sifat ikhtiar yang sukses atau ikhtiar yang gagal. Atau ikhtiar yang belum ikhtiar. Ya kan pilihan terbaik lah ya. Ya. Duit ya kan dosa. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iya. Macam mantan motivasi. Iya. Iya, motivator itu. Ya, kelas bisnis. Terus Lanjut. Wa makna wahdatihi ta'ala fil af'al. Nah, ini dia yang ditekankan. Apakah terjadi juga nanti ada kamu tasil dan kamu fasil? Nah, itu tidak kawan-kawan. Itu yang bikin kalkulator ini agak tapi agak tidak segala salah. itu. Iya, iya. Entah bisa disampaikan di sini atau tidak ya. Iya, iya. Kita lanjutkan wa makna Sulit, wahdatihi ta'ala fil af'al. Jadi maksud daripada wahdaniyah keesaan Allah SWT dalam segi af'al perbuatan-perbuatan Allah itu annahu laisa li ahad min makhluqat fi'lun. Ya kan? Ini fi'lun loh. Iya, iya, iya. Maka ditawarkan ya. Jadi kalau diterjemahkan secara tekstual tidak boleh ada satupun makhluk di muka bumi ini yang memiliki fi'lun, perbuatan. Itu kalau terjemah tekstualnya. Ya kan? Apa alasannya? Ya. Ya annahu ta'ala al-khaliq li af'alil makhluqat minal anbiya wal malaikah wa ghairihim. Karena Allah Ta'ala lah satu-satunya sosok yang boleh bilang sosok ya? Iya. Sang pencipta daripada perbuatan-perbuatan para makhluk, baik itu selevel nabi pun, selevel malaikat pun, ataupun selain dua ini. Jadi titik tekan alasannya itu malah tadi awalnya ngomongin fi'lun, tapi alasannya lebih menitik beratkan ke kholqul af'al. Nah, maka lebih indahnya, biar lebih enak itu kan, kenapa nggak dari awal aja sih kita artikan laisa li ahadin minal makhluqat kholqul af'al. Ya kan? Biar dari awal tuh awam nggak yang garu-garu kepala pulang dari kelas tuh langsung APB tadi kita belajar. Nah, Iya, iya, iya. dan nggak gitu. APB ya bahasa. Paham? Paham. Gurui sekali. Lalu guru tidak gembul saya. Guru apa? Guru kiris. Aduh. Lanjut ya. Memang dari di mana ya? Kayaknya pembahasan kudro. Jadi yang dimaksud af'al ini sebenarnya isinya itu dua. Af'al itu adalah ijad, penciptaan, dengan i'dam, meniadakan. Saya waktu itu buat skema kan ya. Jadi af'al ini teman-teman isinya itu dua. Yang pertama ijad, kemudian yang kedua ada yang jawab jarjid. Jadi ijad apa jarjid? Oh, jadi pilih apa nih kita? Aduh, memang agak begitu anak-anak ya. Jadi, af'al yang dimaksud perbuatan itu ternyata tidak hanya sekedar melakukan, bahkan tidak hanya melakukan yang tampak begini nih, menggerakkan tangan. Ini kan Iya. perbuatan menggerakkan tangan gitu kan. Kita sedang diam itu duduk misalnya, itu kan perbuatan juga. Ternyata perbuatan yang dimaksud ini adalah penciptaan, ijad ataupun peniadaan, i'dam. Dari sesuatu yang tidak ada kok tiba-tiba muncul, itu namanya ijad, penciptaan. Dari sesuatu yang ada sekarang kok tiba-tiba tiada, itu namanya i'dam, peniadaan. Nah, dan juga tidak hanya sekedar yang nampak. Contoh nih, kita duduk sekarang. Ini kan kita bilang sekarang kita sedang beraf'al, sedang berbuat sesuatu. Apa perbuatan kita sekarang? Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain kan masih ngapain? Iya. Nah, bukan jangan ke sana. Kita duduk ini kan perbuatan. Apa yang sedang dilakukan? Duduk. Duduk itu kan perbuatan.
Dari mana perbuatan duduk? Ya, itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Cuman ternyata tidak hanya yang fisik. Yang tidak nampak pun itu sebenarnya juga af'al, perbuatan. Contoh, saya lapar. Perut nih, nampak nggak rasa lapar? Rasa lapar tidak nampak. Terasa di perut, ya, tapi tidak nampak. Nah, ketika kita lapar, berarti rasa lapar itu ada, sementara rasa kenyang itu tidak ada. Iya. Ya kan? Lalu kita, Ijat idam lagi itu ya? iya, ijat dengan idam. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita kenyang? Lalu orang-orang menjawab, orang-orang awam ini akan menjawab, yang membuat kita kenyang adalah makan. Berarti ditanya tentang hukum dia tidak tahu, yang ditanya tentang akidah dia juga tidak tahu. Nah, tentu bukan wali yang majdub ya, yang majdub itu beda cerita. Wali kelas. Dan wali kelas ataupun wali murid. Gitu mati. Oh, mungkin baterainya habis kah? Wah, Oh, nggak dipencet. atau kepencet. Enggak, mati semua dua-duanya, mungkin habis. Ini hidup. Lanjut. Pencet lagi. Oh, tadi lupa juga ya ngecek. Punya hidup ya? Hidup. Ah, kan punya Sebayu berarti. Oh, itu yang lama. Oh, pantasan. Oh, percuma deh pakai tadi. Terdengar tadi sih tadi. Mati. Oh, baterai kali. Baterainya habis. Yang iya kali, yang iya. Coba yang iya. Oke, nih masih. Lanjut. Iya, kalau gas berarti itu ya. Power suara Ustaz Bayu. Jangan terlalu bijaksana karena di sana sudah dengan orang lain. Jadi haruslah bijak sini. Oh, ya. Sampai mana, guys? Lupa tadi. Jadi wa makna wahdatihi ta'ala fil af'al. Jadi annahu laisa li ahadin mahman hukot fi'lun. Ustaz ada pertanyaan juga nanti. Oh ya. Tadi tawaran yang saya tawarkan adalah memunculkan mudhof yang terbuang atau yang dikira-kirakan biar ada. Jadi keberadaannya memang ada, bukan keberadaannya dianggap tidak ada. Jadi kholku, berarti tadi kalaupun al-af'al itu diartikan al-ijad maupun al-i'dam, namun kan tetap masih bisa berarti ya. Kholkul ijad sama kholkul i'dam. Berarti tetap cocok gitu. Kholkul af'al masih. Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang tidak boleh dimiliki oleh para makhluk itu adalah jangan sok merasa memiliki yang namanya kholkul af'al, menciptakan sebuah perbuatan. Nah, apa bedanya menciptakan perbuatan dengan memilih perbuatan? Ini beda. Misalkan tadi ketika kita terapkan kepada ada nanti dicontohkan. Kita lanjut aja ya, biar pakai contoh kitabnya. Dan mic-nya juga ini mumpung masih hidup. Ya, mumpung masih hidup. Yaitu mana ini?
Wa amma ma yaqa min mauti syakhsin. Nah, jadi seringkali ketika membahas tentang ikhtiar, takdir itu pasti akan ada pertanyaan. Ya bukan pasti sih. Kalau audiennya respect, ya itu biasanya bakal, wah kalau ini gimana? Ah, itu pasti bakal nanya, gimana kasusnya kalau ada orang mati? Mati itu kan bukan ikhtiar, bukan sengaja aku nak mati. Bukan memilih aku pengen mati aja lah. Tapi kayak ya kayak Allah yang maksain dia itu harus mati. Aku nggak bisa, ya, gitu. Apakah seperti itu atau gimana? Atau au izaihi. Nah, iza ini agak sulit tadi nerjemahinnya, tapi ketika dilihat di anotasi hasyiyahnya ataupun syarahnya, itu kita bentuk cari masdar lain, yaitu ta'zihi. Nah, karena iza itu kan menyakiti. Iya. Tapi kalau ini lebih ke makna tersakitinya seseorang. Tadi kan mauti syaksin, au ta'zi syaksin. Seseorang itu mati atau seseorang itu terluka atau tersakiti, tersiksa, kena iza, misalnya kena sakit, itu kan bukan sengaja. Ada nggak sih orang yang sengaja untuk menyakiti dirinya? Ada. Ya, ada. Kok ada? Apa contohnya? Ya, Tidak menikah. aduh, Nah, Salah sendiri nanya. ya dengan misalnya digores-goresin tangan begitu kan. enggak, biasanya para pujangga itu akan menjawab dengan pujangga. Bujang ya, bujang. Pujangga. Oh iya iya iya. Ya kan menjawab dengan mencintai kamu. Aku tahu itu sakit. Ya. Tapi masih aku lakukan. Iya, apa mencintaimu adalah rasa sakit yang paling disengaja. Wih. Bujang, bujang. Oke. Ya Allah, itulah keadaan tuh. Lanjut. Kapan seseorang itu bisa mati? Kapan seseorang itu bisa sakit atau tersakiti? Indak tirodihi masalan. Contoh doang ya. Indak tirodihi ketika nantang ala waliyin minal auliya, ketika ada wali kekasih Allah, rajin ibadah, memenuhi 4 syarat tadi, pandai tauhid, pandai fikih, amal syariatnya diamalkan. Kok kita prank gitu kan, kita hilangkan sejadahnya. Ya kan dia lagi ibadah kita taruh tumpukan kotoran onta ya kan, kayak yang ngacau Nabi ibadah itu, gimana itu azabnya. Itu mau syaksin, kok tiba-tiba mati dia atau tiba-tiba sakit. Maka apa yang terjadi itu fahuwa bi khalqillah ta'ala yakhluquhu. Nah, di sini ada yakhluquhu. Inda ghadabil wali. Misal tadi wali yang tadi marah nih. Marah ya kan, Bully, dikacau. misalnya. Terus mic-nya tiba-tiba mati. Ya kan lagi ceramah-ceramah. Tiba-tiba dibully, dihina, ditentang. Wah, nasabmu palsu. Misalkan. Jadi untuk mematahkan karakter si wali dan si dai ini, jadi dipalsu-palsukan nasabnya. Maka apa azab yang akan misalkan mati ataupun sakit, dan ternyata marah nih betul-betul nih si wali, kok mati orang tersebut, orang yang telah menentang wali tersebut, yang memalsu-malsukan nasab padahal asli, kok mati? Agak serem ya. Kok mati? Di pinggir jurang. Maksudnya nasab yang ngaku nasabnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Oh iya. Udah di tepi jurang diseruduk lagi. Loh, bukan. Bapak Gufro dengan katanya keturunan beliau. Lalu ada yang menentang. Kalau memang wali kan khawatir kualat. Suara dari sini kawan-kawan. Ini mulut gerak. Oke. Ketika marah, kok misalkan mati beneran, maka jangan nisbahkan, berarti si wali itu bisa menciptakan perbuatan mati kepada makhluk. Oh, berarti poinnya Nah. bahkan wali pun tidak menciptakan sesuatu. Nah, Iya. Yang menciptakan itu Allah. tapi ini wali, kalau tadi bahkan dibahasakan oleh di awal itu pakai ambiya wal malaikah. Iya. Selevel ambiya wal malaikah aja nggak bisa kholqul af'al, apalagi wali. Boleh ya dibilang apalagi ya? Sekalipun lebih mulia wali sih daripada malaikat kan? Ya. Setuju? Setuju. Setuju dong. Kan bisa melawan hawa nafsu nih wali.
Kalau malaikat kan memang gitu. Begitu desainnya. Kemudian wala tufassirul wahdah. Nah, ini penting, ini penting. Lanjut. Tunggu ya. Sebelum ke wala tufassirul wahdah, ada poin satu lagi, yaitu berarti di sini, sebagaimana di kitab ini nih, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula, disenggol juga tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Misalkan kalau di kelas itu biasa saya mencontohkan dengan ada pencuri bakpao keju. Iya. Jas. Ketika, kelamaan. ketika bakpao keju, ada seorang pencuri ingin mencuri bakpao keju. Karena ketika itu pas saya ngajar, makanan yang paling enak ketika itu adalah bakpao keju yang dijual mamang-mamang pakai gerobak. Harganya 3.000 dulu, nggak tahu sekarang. Nah, secara perbuatan, si manusia pencuri ini memiliki kemungkinan banyak takdir. Dia bisa megang doang, bisa ngambil, bisa nyuri, bisa berdoa biar dapat bakpao keju, bisa macam-macam. Namun ternyata dia dengan sengaja memilih perbuatan, yaitu mencuri bakpao keju. Nah, memilihnya ini disebut dengan ikhtiar. Kemudian kok bisa terjadi? Kok bisa Allah kehendaki? Itu cuman sekedar Allah kehendaki saja dan sekedar Allah izinkan saja. Emang boleh Allah mengizinkan sebuah kejahatan? Nah, ini dia. Jadi seringkali kita itu tertipu dengan sebuah bahasa mengizinkan itu seakan-akan mengiyakan. Padahal berbeda. Ketika ada seorang pencuri bakpao keju dan sukses dengan pencuriannya, itu kita katakan dia itu diizinkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah, namun tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Kenapa diizinkan? Ya, jelas. Itu topik yang berbeda ya. Nah, dia diberikan kekuatan dan lain-lain. Ya, wih. Dan kenapa dia tidak dihalang-halangi oleh Allah? Ya, berarti dia dikehendaki oleh Allah dan tidak dihalang-halangi. Nah, kemudian di sini wala tufassirul wahdah fil af'al biqaulika laisa li ghairillah fi'lun. Nah, ini dia. Ada perbedaan redaksi kalau pembahasannya itu di af'al. Beda dengan fizat sama fil sifat. Kalau di af'al ini bahasanya dari tadi kan mana? Ma'na wahdatih ta'ala fil af'al annahu laisa li ahad minal makhluqat fi'lun. Dah, fi'lun doang. Nggak ada yang pakai bahasa fi'lun ka fi'lihi, bukan? Jadi nggak pakai ka fi'lihi. Tapi langsung dinafikan fi'lun. Wala tufassirul wahda fil af'al biqaulika laisa li ghairillah ta'ala fi'lun ka fi'lihi. Kok nggak pakai ka fi'lihi? Kenapa? Kok nggak boleh diterjemahkan seperti itu? Di annahu yaqtadi annahu li ghairillahi ta'ala fi'lun. Karena ini akan memberikan tuntutan, keniscayaan bahwasanya selain Allah itu bisa jadi punya fi'lun, cuman tidak seperti fi'lun Allah. Sebagaimana tadi sifat, punya sifat tapi tidak seperti sifat Allah. Adil tapi nggak kayak maha adil. Nah, itu nggak bisa diterapkan di af'al. Sehingga harus sejak awal yang kita gunakan adalah bahasa laisa li ghairillah ta'ala fi'lun. Udah. Jangan sampai ada ka fi'lihi. Li'annahu tadi annahu li ghairi ta'ala fi'lun. Lakinnahu laisa ka fi'lillahi wa huwa batilun. Nah, ini batil. Jadi agak spesial memang af'al. Bahkan dari segi menerjemahkannya aja af'al ini malah dibahasakan semua perbuatan yang ada di dunia ini itu sumbernya dari Allah saja. Nah, itu kok tiba-tiba bahas itu gitu. Bukan pakai bahasa kita harus mengesahkan bahwasanya perbuatan Allah itu unik. Nah, nggak kayak gitu. Maka wahwa batil bal huwallahul khaliqul lil af'al. Maka ini memang udah diulang-ulang penerapannya memang dari segi khalqul af'alnya. Li af'ali kulliha. Lil af'ali kulliha. Nah, di kuliahnya guys ya. ada. Bahkan Allah lah satu-satunya sang pencipta daripada segala perbuatan apapun itu, semuanya tanpa terkecuali sedikit pun. Nggak ada pengecualian. Ini setunggal itu, seunik itu, sespesial itu. Itu ditekankan lagi setelahnya itu. Fallazi waqa'a minka min harakati yadika inda darbi zaidin masalan, lagi mukul Z tak.
itu bi khalqillah ta'ala. Berarti perbuatan maksiat kan mukul Z. Z tuh sering jadi korban ya. Nah, pukul. Dah. Ini halus berarti ya, nggak pakai kasus-kasus yang agak maksiat. Maka itu bi khalqillah ta'ala. Biasanya itu yang audien nakal itu biasanya bertanya, nakal tapi respect, tapi berpikir. Itu biasanya nakal nanya bunuh diri. Ya kan? Ya kan? Sering ya? Bunuh diri itu betul bi khalqillah. Nah, kan seperti itu. Itu di barat dikenal dengan problem of evil. Evil. Kemustahilannya Allah berbuat jahat, gitu ya? Ya, begitulah. Kemudian Sampai mana itu bacanya? Sampai iya ya, sampai mufasiran fil af'al. Sampai sih aja. Kesimpulannya di pertemuan yang akan datang kali ya. ya betul. Sehingga ada reviewnya aja sebelum bahas dalil. Kumum, biar kumumnya dibahas. Ya hanya kesimpulannya kan. Kemudian qala Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah ini dalil andalan kita yang mana ini mirip-mirip dalil aliran itu juga ya. Aliran apa? Jabariyah. Jabariyah. Cuman ya itu, Al-Qur'an boleh sama, pemahaman bisa beda. Iya. Jadi yang menjadi dasar daripada penyandaran semua af'al di dunia ini kok bersumbernya kepada Allah Ta'ala, ya Allah sendiri yang berkata demikian. Jadi bukan yang ngade-ngade. Jadi ada dalil naklinya. Yaitu ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian perbuat. Berarti memang kholku. 96. Kholku. Memang larinya ini ke kholku. Nggak sekedar fi'lu. Wa kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lun isama kaman munfasilan fil af'al. Nah, ini dia. Jadi maksud daripada yang ternafikan dari wahdaniyah fil af'al yaitu bahwasanya selain Allah itu nggak boleh punya fi'lun sama sekali. Ini masuk dalam kategori atau diberi nama dengan kam munfasil. Karena memang terpisah ya kan. Ini kan ngomongin selain Allah. Jadi kam munfasil fil af'al. Jadi total ada 5. Maka ketika audien yang ngitung pakai kertas, walaupun itu tidak ada, itu hanya imkan saja. Fil wujud nggak ada. Pakai imajinasi gitu. Oh iya, fil wujud mungkin bisa lah. Yang pakai imajinasi. Maka itu akan hilang satu. Apa kira-kira? Coba tulis di kolom komentar. Enggak. Kelamaan. Itu lanjut kedua. Iya. Itu adalah kam muttasil fil af'al. Itu yang nggak ada berarti ya. Kalau nggak ada berarti tidak ternafikan. Ya. Kalau tidak ternafikan berarti boleh. Tidak merusak wahdaniyahnya. Tidak Allah. merusak wahdaniyahnya Allah. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya wahdaniyah itu nggak sesederhana tauhid kam munfasil. Ya. Nggak cuman tiada Tuhan selain Allah. Fasil fitrat ya, tidak hanya itu. Ya, tidak sederhana kam munfasil fizzat. Tapi masih banyak yang perlu kita esakan dari Allah Ta'ala. Bahkan di LKS itu biasanya mengesakan penyembahan. Ya biar murid-murid saya yang di masa lalu yang pernah saya ajar itu bisa bertobat. Saya justru bersyukur Ya. tidak dapat LKS. Jadi saya pakai kitab ini, Kifayatul Awam ya, cuman enggak saya harus semua lah. Wah, Anda belum dapat dopamin kepuasan mencoret-coret LKS. Anak-anak tulis sesat. Itu beliau sudah mempraktikkan. Sudah. Bahkan saya kata, Pak ini siapa yang nulis Pak? Bodoh dia yang nulis. Wow. karena betul-betul menyesatkan. Ya, Kalau memang hanya harus kesalahan ditegaskan ya. biasa, tidak masalah. Ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Berarti wahdaniyah yang mungkin kita anggap hanya ketuhanan yang Maha Esa atau Allah Maha Esa dan si paling tauhid tidak Tuhan selain Allah, bahkan sampai nyerempet mengkafir-kafirkan orang yang sekedar berziarah kubur. Ini jangan selaju itu. Kuasai dulu elemen-elemen wawasan yang perlu dikuasai dari tauhid, khususnya wahdaniyah ini, biar tercakup fizzat fil af'al dan fisifat, daripada capek-capek menghatamkan tauhid uluhiyah rububiyah dan asma wa sifat tapi belum hatam yang ini, itu kayaknya kurang lanjut pikniknya. Ya. Jadi ketika menemukan materi seperti ini bukan berarti wah kita beda, bukan. Tapi antum tetap materi antum yang lama itu antum pelajari, tapi lanjut pelajarin yang ini juga, baru dikombinasikan. Terbuka wawasannya Ya. ya. Jangan anti dulu. Bukan dikombinasikan, kita adu. Oh iya. Oh, Nah gitu. ini tawaran pertama biar
Halus ya, halus. Enggak, kalau dikombinasikan itu kan berarti apa ya? Ada kemudian hal ketiga yang lahir. Gitu. Iya. Enggak, kita adu gitu. Ya, makanya mereka itu kan gampang sekali mengatakan ziarah kubur syirik gitu Iya. kan. Minta pertolongan dengan jin misalnya syirik. Iya. Loh, kita minta tolong dengan kawan syirik. Kita tidak tenang kalau tidak bawa dompet syirik. Kemana-mana tidak bawa HP terus bingung syirik sebenarnya itu. Ke dokter syirik, Ke dokter syirik. bengkel syirik. Kalau tidak paham ilmu tauhid. Bahkan pergi ke KUA menikahkan orang itu syirik. Kalau tidak paham Tahu. ilmu tauhid. Berat nih. Gitu Ustaz Bayu. Emang boleh sesyirik itu? Ya, semua berawal karena tadi serba tekstual. Ternyata banyak majas yang perlu dipahami, bahkan yang nggak majas pun itu nggak semudah yang dibayangkan. Ya. Karena untuk buka kamus pun kadang orang enggan, ya kan, untuk mengetahui apa beristiwa itu mempunyai makna yang berbahaya ketika diartikan bersemayam pun mau buka kamus doang enggan. Wah, gimana ini? Maunya Dan terjemah itu- jadi aja. Itu banyak itu diajarkan itu ya untuk teman-teman yang di dunia maya. Kalau jenengan-jenengan semua sebagai guru kemudian mengajarkan seorang murid misalnya pelajaran ilmu akidah atau pelajaran agama Islam misalnya, sambil dicek di buku-buku LKS-nya kalau semisal ada atau dapat buku LKS, karena pemahaman-pemahaman kampung sebelah itu itu sering menyusup di buku-buku LKS. Kan kasihan anak didik kita itu kan, mereka diajarkan tentang akidah yang tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak tadi kan di LKS itu akidah apa tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bukan konsep akidah yang dirumuskan oleh ulama Ahlus Sunnah. Tidak bisa dibenarkan. Makanya kami di sini, terutama Ustadz Bayu, berani mengadu. Betul kan Ustadz Bayu ya? Berani Ya. nggak itu? Gas. Pasti ada tempat kosong di situ. Oh iya. Kita berani mengadu dan menunjukkan bahwa betapa pemahaman seperti itu tidak bisa dibenarkan. Nah, yang benar itu bagaimana? Yang benar ya seperti dijelaskan tadi, tauhid atau wahdaniyat fidat, fi sifat sama fil af'al. Nah, ini apa namanya konsep tauhid atau akidah dalam Ahlus Sunnah. Di luar itu tidak bisa dibenarkan. Atau minimal kita ajak upgrading tauhid lah. Jadi tauhidnya lebih di-upgrade lagi, Ini harus terus poinnya itu. dilanjutkan belajar tauhidnya. Oh iya iya. Ya. Dan jangan anti dengan yang lain. Nah. Juga pelajari dulu sebelumnya. Mungkin di Singkawang nih di mana sih belajar tauhid yang benar, baik dan benar? Ada nggak sih masjid-masjid yang menawarkan belajar tauhid? Tidak, ini saya pernah nyoba awal-awal kan agak idealis nyampaikan tentang tauhid, ternyata tidak bisa dengan jangka waktu yang seminggu sekali, kemudian audiennya juga tidak memungkinkan karena sebagian besar kakek-kakek gitu ya. Dan diajak untuk berpikir yang agak filosofis begini agak susah. Dan juga memungkinkan dia hadirnya itu di bab pertemuan kelima baru hadir, Iya, betul, ataupun kadang celang-celup, agak sulit memang ya. Memang harus bersifat intensif. Maksudnya harus datang ke rumah tahfiz Nah, jadi cukup masuk kajian ke mampir. kajian dan peduli untuk mereview ulang rekaman-rekaman yang sebelumnya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya Saya mau sampaikan. bacakan Oh ya, ini, pertanyaan Ustaz. dari Apa, netizen. ada pertanyaannya? Tidak, ini terus terang saja Ustadz Homsan saya tidak menjawab karena ini akan dijawab di sifat kalam nanti yang dipertanyakan oleh Ustadz Homsan, nama Facebooknya Khoms Ibnu Soleh ya. Bagaimana sifat wahdaniyahnya Allah dari segi akwal atau firman, memandang Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah ini berarti tadi kan dikatakan bahwa Allah itu wahdaniyah. Wahdaniyahnya Allah harus dilihat dari zat, sifat, dan af'al. Nah sifatnya Allah tadi itu kan harus wahdaniyah juga, harus esa. Dalam arti sifat Allah itu tidak boleh banyak, tidak boleh berbilang. Lalu bagaimana Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang mana Quran adalah firmannya Allah, kalamnya Allah. Nah nanti di pembahasan sifat kalam itu akan dipertegas bahwa yang disebut Quran sebagai firman Allah itu yang mana? Apakah mushaf ataupun kitab yang sudah dikumpulkan dalam satu buku misalnya, atau yang mana yang disebut dengan
kalam, Quran yang kalam itu, yang kalamnya Allah. Ini nanti yang memancing perdebatan yang agak panjang dahulu kala itu, sehingga banyak sekali ulama yang terbunuh gara-gara membincangkan soal kalamnya Allah. Nah, makanya ilmu ini sampai disebut sebagai ilmu kalam. Sekalam itu. Iya, karena sudah makan banyak korban dan tragedi-tragedi berdarah. Nah, nanti pertanyaannya, apakah Quran itu qadim ataupun hadis, kan begitu nanti. Nah, pertanyaannya sebelum ke sana, Qurannya itu yang mana? Nah, kalau kita sudah paham itu, baru kita bisa menjawab ini, dan itu akan dibahas di sifat kalam. Jadi, untuk sementara bocorannya adalah ikuti episode-episode setelahnya sampai kepada sifat kalam, begitu. Ustaz Ramsan. Sengaja tidak kita jawab dulu supaya nanti bisa menemukan titik klimaksnya di pembahasan sifat kalam. Kalau dijawab sekarang takut nggak konsen yang jawab, yang jaga gawang. Aduh, berat. Closing statement Ustaz Bayu. Udah closing sebenarnya kawan-kawan. Intinya ini adalah pertemuan ke berapa ini? 10. Ke-10. Namun ternyata dari segi pencapaian sifat demi sifat yang dibahas, kita baru di wahdaniyah. Sifat ke-6. Sifat ke-6. Bayangkan kawan-kawan, tak semudah yang dibayangkan kita belajar tauhid itu satu pertemuan, dua pertemuan langsung hatam. Tapi banyak lika-liku yang harus ditempuh. Namun daripada tidak menempuh sama sekali, lebih baik menempuh walaupun dengan tertatih-tatih. Ya. Karena ini fardu ain, dan bahkan nanti di akhir bab ini ada kalimat-kalimat kafir bi ijma, ada jahil fasik, kafir indah sanusi wabnil arabi. Ini sebelum kita mendapatkan predikat-predikat sedemikian rupa, ayolah kita sadari. Dan ini kita nggak cuma kumur-kumur filsafat ya. Kita nggak segabut itu untuk mengkaji ilmu yang penting ini, bahkan fardu ain. Masa iya sih ini masuk ranah kategori gabut? Ini mah ini adalah memang karena kita ini haus ilmu dan ingin memberikan pencerahan kepada diri pribadi, dan syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, mungkin itulah niat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.